Jay Ices merapat ke Fiorentina, nilai pasar naik 2 kali lipat. Netizen Belanda inginkan Jay kembali ke Belanda. Kalau berbicara tentang Jay Ices, tak akan pernah ada habisnya. Talenta yang luar biasa, karakter yang tenang, dan karir yang menanjak cepat. Semua membuatnya jadi salah satu pemain paling menarik yang dimiliki Indonesia, bahkan Asia Tenggara saat ini. Dulu tak banyak yang mengenalnya, kini satu benua mulai memperhatikannya. Jay Ices bukan lagi sekedar pemain diaspora, ia adalah simbol kejayaan baru sepak bola Indonesia. Nilai pasarnya melonjak tinggi dari yang sebelumnya hanya 86,91 miliar rupiah, kini naik drastis menjadi 130 miliar rupiah. Kenaikan yang nyaris 2 kali lipat ini tentu bukan hal biasa. Dalam dunia sepak bola, lonjakan nilai pasar seperti ini hanya dialami oleh pemain-pemain yang dianggap punya potensi besar dan sudah mulai meledak di level klub. Dan sekarang Jay Ices resmi menjadi pemain dengan nilai pasar tertinggi di Asia Tenggara. Ya, bahkan lebih mahal dari rekan setimnya di Timnas Indonesia, Mads Hilgers, yang saat ini bernilai 121 miliar rupiah. Nama Ices kini berdiri sendirian di puncak daftar pemain ASEAN dengan nilai pasar tertinggi. Lalu, apa yang membuat harga Jay Ices meroket secepat ini? Semuanya bermula saat dirinya tampil konsisten bersama Venezia di Serie A Italia. Sebagai bek tengah, Jay tampil seperti tembok kokoh di lini pertahanan. Tenang saat menguasai bola, cerdas dalam membaca pergerakan lawan, dan sangat minim melakukan kesalahan fatal. Bahkan ia menjadi salah satu aktor utama keberhasilan Venezia menembus promosi ke Serie A musim lalu. Naiknya Venezia ke kasta tertinggi sepak bola Italia membuat sorotan publik dan media mengarah ke para pemain kunci mereka, dan Jay Ices adalah salah satu yang paling menonjol. Sejumlah media olahraga Italia pun mulai menyebut Ices sebagai bek modern yang punya gaya bermain ala Eropa Utara, namun dengan keberanian khas Asia. Bukan cuma soal performa, ini juga soal waktu dan momentum. Ketika banyak pemain Asia kesulitan bersaing di Eropa, Jay Ices justru tampil meyakinkan. Konsistensinya tidak hanya dilihat oleh pelatih dan manajemen klub, tetapi juga oleh para analis pasar sepak bola. Inilah yang membuat grafik nilainya terus menanjak. Kini, Jay Ices disebut-sebut tengah masuk radar klub-klub Serie A seperti Udinese, Bologna, hingga Fiorentina. Bahkan beberapa pengamat transfer menyebut bahwa Ices bisa menjadi salah satu transfer kejutan musim panas ini jika ada tawaran besar masuk ke meja Venezia. Tapi lebih dari sekedar nilai pasar, Jay Ices kini punya posisi penting di Timnas Indonesia. Bersama Mads Hilgers dan Calvin Verdonk, ia menjadi bagian dari lini belakang yang membuat lawan berpikir 2 kali sebelum menyerang. Tak berlebihan jika kita menyebut bahwa Indonesia sekarang punya tembok pertahanan berstandar Eropa. Dan semua pencapaian ini baru permulaan. Usianya masih 24 tahun dan karirnya baru saja memasuki babak emas. Jika Jay Ices bisa terus menjaga performa dan menghindari cedera, bukan tidak mungkin nilainya akan terus menanjak dan menjadi rekor baru untuk pemain ASEAN. Dari seorang pemuda keturunan Indonesia Belanda yang mungkin dulu tak banyak dikenal, kini Jay Ices berdiri sebagai ikon baru sepak bola Asia Tenggara dengan status sebagai pemain termahal se-ASEAN. Sebuah pencapaian luar biasa yang patut kita banggakan bersama.
Naiknya performa dan nilai pasar Jay Itzes tentu tak luput dari pantauan klub-klub besar Italia. Beberapa waktu terakhir, muncul kabar yang semakin ramai dibicarakan. Jay Itzes sedang diburu oleh Bologna, Udinese, bahkan Fiorentina. Ya, klub-klub Serie A ini dikenal memiliki reputasi kuat dalam merekrut talenta muda dengan potensi tinggi, terutama dari liga bawah seperti Serie B. Dan Jay Itzes termasuk dalam kategori yang sangat mereka incar. Bek muda, disiplin, berpengalaman promosi ke Serie A, dan punya nilai pasar yang masih berkembang. Menurut situs Transfer Market, tingkat kemungkinan kepindahan Jay Itzes ke Fiorentina sudah mencapai 60%. Ini bukan angka sembarangan, situs ini memang dikenal punya akurasi tinggi dalam memprediksi pergerakan pasar transfer, karena mereka menggabungkan analisis tren statistik, minat klub, situasi kontrak, dan dinamika pasar. Fiorentina sendiri tengah mencari sosok bek tengah baru usai performa lini belakang mereka dinilai belum konsisten di musim lalu. Beberapa nama senior seperti Milenkovic sudah lama jadi incaran klub-klub Premier League dan kehadiran Itzes bisa menjadi solusi jangka panjang untuk regenerasi lini pertahanan La Viola. Sementara itu, Bologna yang musim lalu tampil mengejutkan dengan finish di zona Eropa juga menginginkan kedalaman skuad di tengah padatnya jadwal musim depan. Dengan gaya bermain agresif dan pressing tinggi, Jay Itzes dianggap cocok untuk sistem taktik mereka yang menuntut bek aktif dalam distribusi bola dan duel 1-1. Tak ketinggalan, Udinese yang dikenal sebagai klub pengembang pemain muda juga ikut memantau situasi Itzes. Klub ini punya sejarah panjang dalam mengorbitkan talenta dari Amerika Selatan, Afrika, hingga Asia. Jika mereka berhasil merekrut Itzes, maka itu bisa jadi investasi jangka panjang dengan potensi penjualan yang besar di masa depan. Apa yang membuat Jay Itzes begitu menarik di mata klub-klub Serie A? Usia emas 24 tahun adalah fase transisi dari pemain muda ke pemain matang. Klub bisa membentuknya menjadi fondasi tim bertahun-tahun ke depan. Berpaspor Uni Eropa. Meski membela timnas Indonesia, Itzes tetap memegang paspor Belanda yang artinya ia tidak mengisi slot non-Uni Eropa. Ini sangat penting di Serie A yang membatasi pemain non-Uni Eropa. Fleksibilitas taktik. Itzes bisa bermain dalam formasi 3 bek maupun 4 bek. Ia juga mampu bermain sebagai bek tengah sisi kiri meskipun dominan kaki kanan. Sebuah nilai tambah yang sangat dicari pelatih modern. Harga terjangkau untuk standar Eropa. Meski bernilai 130 miliar rupiah, harga pasarnya di Euro masih dianggap murah untuk klub-klub Serie A. Bahkan beberapa media Italia seperti Tutto Mercato Web dan La Nazione telah mulai memasukkan nama Jay Itzes dalam daftar spekulasi transfer musim panas. Mereka menyebut bahwa Fiorentina dan Bologna sama-sama sedang mempertimbangkan skema pembelian langsung atau peminjaman dengan opsi beli. Yang menarik, Itzes sendiri belum mengeluarkan pernyataan apapun. Ini memicu spekulasi bahwa negosiasi memang sedang berjalan di balik layar. Jika benar kesepakatan dengan Fiorentina sudah mendekati 60%, maka kita bisa menyaksikan sejarah besar. Pemain timnas Indonesia bermain reguler di salah satu klub besar Serie A. Jika transfer ini benar-benar terwujud, maka status Jay Itzes tak hanya sebagai pemain termahal di ASEAN, tapi juga sebagai pionir. Sosok yang membuka jalan bagi lebih banyak pemain Indonesia di kompetisi top Eropa. Dan siapa tahu, langkah ini bisa memicu efek domino, membuka mata klub-klub lain untuk mulai mencari talenta-talenta dari Asia Tenggara, khususnya Indonesia. Jay Itzes kini bukan hanya diperbincangkan di Indonesia atau ASEAN, tapi juga mulai jadi bahan perbincangan serius di negeri asalnya, Belanda. Sejak tampil konsisten bersama Venezia dan menyandang ban kapten timnas Indonesia, gelombang komentar dari netizen Belanda mulai bermunculan di media sosial. Banyak dari mereka yang menyuarakan satu hal, KNVB telah melakukan kesalahan besar. Jay Itzes seharusnya bermain untuk Belanda.
Komentar-komentar itu semakin marak setelah Jay membantu Indonesia meraih hasil solid di kualifikasi Piala Dunia, di mana dia tampil sebagai pilar pertahanan dengan kepemimpinan yang luar biasa. Ditambah lagi performanya yang elegan dan minim kesalahan bersama Venezia di Italia, hingga sukses membawa klub promosi ke Serie A menjadi sorotan tajam di media sepak bola Eropa. Beberapa komentar netizen Belanda di Twitter dan Instagram bahkan menyuarakan penyesalan terbuka. "We let him go too early. He's leading Indonesia like a true Oranje captain. KNVB should have acted sooner. Isis is better than most of our current backup defenders. Indonesia made the right call. We missed the chance." Reaksi ini bukan tanpa alasan. Belanda saat ini memang tengah mengalami kekurangan stok bek tengah tangguh dengan karakter pemimpin. Beberapa nama yang dirotasi di skuad mereka seringkali tidak memberi ketenangan di lini belakang. Nama seperti Matthijs de Ligt memang mentereng, tapi pemain-pemain pelapisnya kerap tampil tidak konsisten. Dan di saat itulah, Jay Isis menunjukkan performa konstan yang justru menyita perhatian. Sebagai bek modern, ia punya atribut yang sangat cocok dengan gaya sepak bola Belanda, distribusi bola dari belakang, visibilitas dan ketenangan saat ditekan. Leadership yang terbangun secara alami. Tapi sayangnya, waktu tak bisa diputar ulang. Jay Isis sudah resmi menjadi WNI, sudah membela timnas Indonesia di level kompetitif, dan secara aturan FIFA, tidak bisa ditarik kembali oleh KNVB. Artinya, meskipun sekarang Belanda menyesal, tidak ada jalan kembali. Jay telah memilih dan pilihannya adalah merah putih. Bagi sebagian netizen Belanda yang lebih terbuka, mereka justru memberikan apresiasi. "Respect to Indonesia for seeing his worth. We overlooked him and now he's their captain. Fair play. He found a place where he is respected. Good for him." Namun tidak sedikit pula komentar sarkastik. Typical KNVB, ignoring talents until they wear other flags. Dari sudut pandang Indonesia, ini adalah pembuktian besar. Ketika dulu banyak meremehkan keputusan PSSI yang aktif memburu pemain diaspora, kini hasilnya mulai terasa. Jay Isis bukan hanya berkontribusi di lapangan, tapi juga menjadi simbol harga diri, bahwa Indonesia bisa menjadi rumah bagi pemain top Eropa yang mungkin tak mendapat tempat. Dan bagi Jay sendiri, keputusannya membela Garuda tampaknya tak pernah membuatnya ragu. Dengan sikap rendah hati, ia selalu menjawab pertanyaan media dengan fokus penuh kepada timnas Indonesia. Bahkan saat ditanya soal komentar netizen Belanda, Jay hanya menjawab, "Saya di sini bukan untuk membuktikan apa-apa ke Belanda. Saya bermain untuk Indonesia, dan saya bangga." Kalimat sederhana yang penuh makna, karena sekarang yang menginginkan dirinya kembali adalah negara yang dulu melewatkannya, dan Indonesia yang membuka pintu, percaya, dan memberi ban kapten adalah negara yang kini mendapatkan hasilnya. Kalau kamu bangga dengan Jay Isis, kalau kamu percaya bahwa pemain diaspora seperti dia adalah aset emas Indonesia, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bantu sebarkan semangat Garuda, karena kita bukan bangsa yang hanya melihat bakat. Kita adalah bangsa yang menghargai dan memeluknya. Jay Isis adalah milik Indonesia, dan sekarang seluruh dunia mulai menyadarinya. Sampai jumpa di video selanjutnya.